Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa, sebelumnya kita ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Semoga rangkaian ibadah kita, siam dan qiyam, tilawah Al-Quran dan lain-lainnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita bacakan beberapa pertanyaan yang telah masuk melalui kolom komentar di channel YouTube kita, Ahmad Muttaqin Official. Juga ada pertanyaan yang masuk melalui chat WA di nomor WA kita 0813 9679 3071. Assalamualaikum Ustadz, semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ana Ummu Hamdan dari Bekasi hendak bertanya, Ustadz, apabila seorang ayah wafat meninggalkan seorang istri dan 3 orang anak, 2 anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan, sedang 1 orang anak laki-laki yang tengah sudah wafat sesudah ayah dengan meninggalkan 2 orang anak laki-laki, apakah 2 orang keponakan saya ini dapat warisan Ustaz? Seorang meninggal dunia yang ia tinggalkan istri dan 3 orang anak, 2 laki-laki 1 perempuan. Tapi rupanya harta itu belum dibagi sampai kemudian salah seorang anaknya yang laki-laki meninggal dunia. Dan anak yang laki-laki meninggal dunia itu punya 2 orang anak laki-laki pula. Artinya cucu dari si pewaris. Maka kalaulah harta yang ditinggalkan itu harta bersama dengan istrinya, maka tentu dibagi 2 dulu. Misalkan 100 juta lah harta bersama itu, maka yang menjadi harta warisan dari almarhum adalah 50 juta. 50 jutanya lagi itu mutlak menjadi bagian dari istrinya. Kemudian istri selaku ahli waris masih berhak mendapatkan 1/8 dari 50 juta harta warisan almarhum suaminya. Sisanya tentu ada 7/8 lagi. Inilah yang dibagi 5 untuk 3 orang anaknya. Mengapa dibagi 5? Karena ada 2 orang anak laki-laki dan masing-masing anak laki-laki itu dihitung 2 bagian. Jadi kalau 2 orang maka dihitung 4 bagian. Sedangkan 1 orang anak perempuan tetap dihitung 1 bagian. Jadi semua jadi 5 bagian. Maka bagian masing-masing anak laki-laki, termasuk anak laki-laki yang sudah meninggal dunia sebelum dilaksanakan pembagian harta itu, bagian anak laki-laki masing-masing 2/5 kali 7/8 kali 50 juta sama dengan sekian. Sedangkan untuk 1 orang anak perempuan bagiannya 1/5 kali 7/8 kali 50 juta sama dengan sekian. Jadi anak yang laki-laki yang sudah meninggal dunia sebelum dilaksanakan pembagian harta itu ada bagiannya 2/5, maka bagiannya itu tentu saja diwarisilah oleh anak-anaknya. Ada 2 orang anak laki-lakinya. Kalau memang ia masih punya istri, maka istrinya pun berhak mendapatkan 1/8 dari bagian almarhum yang sudah meninggal dunia itu. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami dan dilaksanakan dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustadz Ahmad Muttaqin, izin bertanya, saya Denny dari Medan mau bertanya. Almarhum kakek dan nenek dari ibu saya punya warisan tanah dan mempunyai ahli waris 4 orang anak, 3 anak laki-laki dan 1 anak perempuan yaitu ibu saya sendiri. Pertanyaannya Ustadz, ibu saya kan sudah meninggal dan ayah saya pun sudah meninggal mempunyai 5 orang anak. Apakah kami sebagai anak ibu saya atau selaku cucu mendapatkan warisan dari almarhum kakek dan nenek saya? Tolong dibantu jawabannya Ustadz. Semoga Ustadz selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Itu tergantung. Apakah ibu Anda meninggalnya setelah meninggal kakek dan nenek Anda? Kalau ibu Anda meninggal setelah meninggalnya kakek dan nenek Anda, maka ibu Anda tetap dihitung sebagai ahli waris yang berhak mendapatkan bagian dari harta warisan. Karena ibu Anda sudah meninggal dunia, maka bagian ibu Anda tentu diwarisilah oleh anak-anaknya. Tadi disebutkan ada 5 orang anak. Kalau masih ada suami atau ayah Anda,
maka suami dari almarhumah juga mendapatkan bagian dari hak almarhumah itu. Tapi kalau almarhumah meninggal dunia, ibu Anda meninggal dunia sebelum kakek dan nenek Anda meninggal, maka tentu saja ibu Anda sudah tidak terhitung lagi. Dan Anda sendiri sebagai cucu dari kakek Anda, itu bukan ahli waris. Cucu dari anak perempuan itu tidak termasuk ahli waris. Kendati demikian, firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 8, wa iza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Apabila dalam pembagian harta warisan itu ada kerabat-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, maka berbagi rezekilah kepada mereka dari harta warisan itu. Ini ditujukan perintah kepada orang yang mendapatkan bagian dari harta warisan untuk ikhlas berbagi dengan yang tidak mendapatkan bagian harta warisan. Tujuannya apa? Ya untuk menyambung, mengokohkan, menguatkan silaturahmi. Demikian mudah-mudahan bisa dipahami. Khairun Nisa, Assalamualaikum Pak, saya mau bertanya. Mertua laki-laki saya sudah meninggal dulu. Apakah suaminya saya dapat hak waris dari neneknya atau ibunya mertua laki-laki? Mereka 4 bersaudara, Pak D, mertua, Bu D, terus Bu, terputus ini. Kembali seperti yang di atas tadi. Kalau ayah mertua Anda lebih dahulu meninggal dunia dari ibunya, maka tentu saja ayah mertua Anda mendapatkan bagian warisan dari ibunya. Dan karena ayah mertua Anda sekarang sudah meninggal dunia, maka suami Anda yang menjadi anaknya tentu mendapatkan hak waris dari ayah mertua Anda. Tapi kalau ayah mertua Anda itu meninggalnya lebih dulu dari ibunya, maka tentu saja dia sudah tidak berhak untuk mendapatkan bagian dari harta warisan ibunya. Dan itu artinya suami Anda pun tidak mendapatkan bagian lah dari harta warisan neneknya itu. Demikian. Adi Nasution, Assalamualaikum Ustadz. Insya Allah Ustadz dalam lindungan Allah. Insya Allah Ustadz dalam lindungan Allah selalu. Amin. Izin bertanya Ustadz, kami ada 9 bersaudara Ustadz, 6 orang, 1 ayah, 1 ibu, 3 laki-laki, 3 perempuan. 3 orang lagi, 1 ayah lain ibu, 1 laki-laki dan 2 perempuan. Nah, kalau begitu laki-laki ada 4, perempuan ada 5. Salah satu abang dari yang 6 orang sudah meninggal duluan sebelum ayah kami meninggal. Abang yang meninggal ini meninggalkan 2 orang anak, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Bagaimana perhitungan warisan kami Ustadz? Apakah anak abang yang sudah meninggal duluan mendapat warisan dan berapa warisannya? Syukran Ustadz. Jadi kalau abang Anda itu meninggal sebelum meninggalnya ayah, tentu saja abang Anda sudah tidak terhitung lagi mendapatkan bagian dari harta warisan. Dan anak-anaknya juga ya terdinding. Mengapa terdinding? Karena almarhum maksudnya si pewaris itu masih punya anak laki-laki. Jadi cucu terdinding kalau almarhum pewaris masih memiliki anak laki-laki. Kendati demikian, ya kembali seperti yang di atas tadi, laksanakanlah firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 8 itu. Walaupun keponakan-keponakan kita itu tidak mendapatkan bagian, terdinding karena kita ada, maka ya berbagi rezekilah dengan mereka untuk menguatkan, mengokohkan silaturahmi. Demikian. Fani Rosa Anggraini, Assalamualaikum Pak Ustadz, saya seorang istri dengan 5 anak. Suami saya meninggal dunia sebelum atoknya dan sekarang atoknya sudah meninggal, tapi ada 2 orang anak atoknya, yaitu paman dari anak saya. Apakah anak saya berhak mendapatkan warisan dari atoknya? Mohon penjelasannya Pak Ustadz, karena kedua paman anak saya nggak memberi selimper pun
Selimper. Limper itu ya singkatan dari 5 perak. Kalau di kampung saya Labuhan Bilik begitu, limper 5 perak. Tapi istilah limper ini udah lama ini, karena 5 perak atau 5 rupiah ini sudah nggak ada harganya lagi. Bahkan 100 rupiah saja pun sekarang ini kita sudah susah mau beli apa dengan 100 rupiah. Apalagi ini limper 5 perak 5 rupiah. Nah, jadi ini barangkali sebutan selimper pun itu menunjukkan memang tak mendapat sama sekali dari paman-pamannya itu. Nah, kita coba jawab. Kita ulangi lagi ini. Apakah anak saya berhak mendapatkan warisan dari atoknya? Mohon penjelasannya Pak Ustadz, karena kedua paman anak saya nggak memberi selimper pun warisan dari atoknya. Kasihan Pak Ustadz, anak saya yang yatim ini masih butuh untuk masa depannya. Ya, iya memang. Karena sang atok masih punya anak laki-laki 2 orang, maka cucunya, cucu artinya anak dari anak laki-lakinya yang sudah duluan meninggal dunia itu terdinding, tidak mendapatkan bagian dari harta warisan. Tapi bagi paman-pamannya yang mendapatkan bagian dari harta warisan, perhatikanlah firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 8 itu. Ini anak-anak yatim ini. Wa iza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin. Kalau dalam pembagian harta warisan itu ada anak-anak yatim, kerabat, orang-orang miskin, itu anak-anak yatim itu, anak dari saudara kandung kita. Farzuquhum minhu. Berbagi rezekilah, berilah rezeki kepadanya. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa, dan berbicaralah kepada mereka dengan kalimat-kalimat yang baik. Janganlah pula selimper pun tidak dapat bagian. Berikanlah. Kalau orang suku Mandeling mengatakan adong ma ingot-ingot. Nah, tujuannya adalah supaya mereka merasa gembira, ada rasa bangga, ada rasa bahagia, karena telah mendapatkan perhatian dari paman-pamannya, saudara-saudara kandung ayahnya. Pemirsa, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, selamat melaksanakan ibadah puasa Ramadan tahun ini 1444 Hijriah. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita bisa menyikapi Ramadan ini seolah-olah ia menjadi Ramadan terakhir dalam hidup kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.